Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Bu Ani mengajar biologi di kelas kalian 11 MIPA. Materi yang akan kita pelajari kali ini adalah mengenai sel bab 1 di semester 1. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Yang akan kita pelajari adalah menjelaskan komponen kimiawi, penyusun sel, struktur, fungsi, dan proses yang berlangsung dalam sel sebagai unit terkecil kehidupan. Saat belajar mengenai sel, maka kalian harus tahu mengenai yang pertama, pengertian sel menurut ilmuwan, yang kedua, jenis-jenis sel berdasarkan ada tidaknya membran inti. Yang ketiga, jenis sel berdasarkan penyusun organ tubuh. Yang keempat, bagian-bagian utama sel. Yang kelima, organ sel dan fungsinya. Dan yang keenam adalah perbedaan antara sel hewan dan tumbuhan. Oke, sekarang kita bahas satu persatu. Yang pengertian sel menurut ilmuwan. Di sini Bu Ani hanya memberikan 3 contoh ilmuwan saja yang sering masuk dalam ujian. Masih banyak ilmuwan yang lainnya. Itu tugas kalian sebagai tambahan literatur untuk belajar. Yang pertama adalah Robert Hooke. Robert Hooke adalah ilmuwan yang pertama kali menemukan sel dengan melihat jaringan gabus pada pohon oak. Yang kedua, Sleeden and Swan. Dia menyatakan bahwa sel adalah satuan struktural bagi makhluk hidup. Yang ketiga adalah Matsult. Dia menyatakan sel merupakan satuan fungsional kehidupan. Kita beralih kedua tentang jenis-jenis sel berdasarkan ada tidaknya membran inti. Jenis-jenis sel berdasarkan ada tidaknya membran inti dibagi menjadi 2. Yang pertama, eukariotik. Yang kedua, prokariotik. Eukariotik adalah sel yang memiliki membran inti. Ini dimiliki oleh hampir semua makhluk hidup kecuali kingdom Monera. Seperti contohnya lantai, animal, dan sebagainya. Yang kedua, prokariotik. Prokariotik definisinya kebalikan dari eukariotik, yaitu sel yang tidak memiliki membran inti. Ini hanya dimiliki oleh satu kingdom saja, yaitu kingdom Monera, seperti contohnya bakteri ganggang. Sekarang kita beralih yang ketiga, jenis sel berdasarkan penyusun organ tubuh. Jenis sel berdasarkan penyusun organ tubuh juga dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu sel tubuh atau disebut juga sebagai somatik. Yang kedua, sel gamet atau disebut juga sebagai sel kelamin. Sel tubuh atau somatik yaitu sel yang menyusun bagian-bagian tubuh organisme kecuali ovum, sperma, dan serbuk sari yang terdapat pada bunga. Yang kedua, sel gamet atau sel kelamin itu berlawanan dengan sel somatik tadi, yaitu sel yang menyusun ovum, sperma pada manusia dan hewan. Sekarang yang keempat adalah bagian utama sel.
Bagian-bagian utama sel itu terdiri dari 3, yaitu membran sel, inti sel, dan sitoplasma. Membran sel itu adalah bagian yang paling luar yang berfungsi untuk melindungi bagian-bagian yang ada di dalamnya, seperti sitoplasma dan organel-organel sel lainnya. Di samping sebagai melindungi, membran sel juga sebagai alat transportasi keluar masuknya zat ke dalam sel. Karena membran sel bersifat selektif permeabel atau semi permeabel. Yang kedua adalah nukleus atau inti sel. Nukleus ini memiliki fungsi sebagai pengatur seluruh kegiatan sel atau istilahnya sebagai pengendali seluruh kegiatan sel. Nukleus memiliki 2 lapis membran yang disebut sebagai karyotika. Di dalam nukleus ada 3 bagian, yaitu yang pertama kromosom, yang kedua nukleoplasma. Ini cairan yang ada di dalam nukleus. Dan yang ketiga adalah anak inti atau disebut juga nukleolus. Yang ketiga adalah sitoplasma. Sitoplasma merupakan cairan koloid yang ada di luar inti sel. Di dalamnya juga terdapat organ-organ sel. Sekarang yang kelima adalah organ sel dan fungsinya. Selain ketiga bagian utama tadi yang terdapat dalam sel, ada bagian-bagian atau organ-organ lain yang juga terdapat di dalam sitoplasma. Organ-organ tersebut adalah yang pertama mitokondria. Mitokondria ini memiliki 2 lapis membran yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya respirasi sel. Mitokondria banyak ditemukan pada organ jantung, hati, dan otot. Karena organ-organ tersebut banyak melakukan metabolisme yang menghasilkan ATP. Yang kedua adalah RE atau retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma ini terdiri dari sistem membran bentuknya seperti kantong yang berlapis-lapis yang disebut sebagai sistema. Ada 2 jenis retikulum endoplasma. Yang pertama itu yang kasar. Yang kasar ini ditempeli oleh ribosom dan berfungsi sebagai transportasi protein. Yang kedua, RE yang halus. Ini tidak ditempeli ribosom dan dia berfungsi sebagai membentuk lemak atau lipid dan metabolisme karbohidrat. Yang ketiga adalah badan Golgi. Badan Golgi atau disebut juga dengan diktosom berfungsi sebagai organel ekskresi. Badan Golgi ini banyak ditemukan pada organ-organ ekskresi seperti ginjal. Yang keempat adalah lisosom. Lisosom ini merupakan kantong yang berisi enzim pencernaan seperti lipase. Fungsinya adalah endositosis, eksositosis, fagositosis. Pada fagositosis itu berfungsi untuk menelan bakteri. Nah, biasanya banyak terdapat pada sel darah putih. Yang kelima adalah ribosom. Ribosom itu adalah organ sel yang paling kecil yang terdapat di sitoplasma dan mempunyai fungsi untuk sintesa protein. Yang keenam itu badan Golgi, yang ketujuh adalah
sentrosom atau juga bisa disebut sebagai sentriol. Sentrosom atau sentriol ini hanya dimiliki oleh sel hewan dan berfungsi sebagai pembelahan sel. Yang kedelapan adalah rangka sel yang berupa mikrotubulus. Sekarang kita beralih ke yang room 6, yaitu mengenai perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Pada sel tumbuhan itu terdapat dinding sel yang tebal, sehingga bentuknya itu permanen. Sedang pada sel hewan itu tidak memiliki dinding sel, sehingga bentuknya tipis dan dapat berubah-ubah atau sering disebut juga sebagai semi permeabel. Pada tumbuhan juga itu terdapat vakuola yang besar dan berfungsi sebagai cadangan makanan. Pada hewan itu vakuolanya kecil-kecil, dan pada tumbuhan juga terdapat plastida yang di dalamnya terdapat kloroplas, kromoplas, dan amiloplas. Dan yang terakhir adalah di sel tumbuhan itu terdapat plasmodesmata yang merupakan penjuluran dari sitoplasma. Nah, perbedaan-perbedaan yang lainnya itu antara lain ukuran sel hewan itu lebih kecil daripada sel tumbuhan. Pada sel hewan itu terdapat lisosom, tetapi pada sel tumbuhan itu tidak ada. Bentuknya pada sel hewan itu tidak tetap karena tadi dindingnya tipis, sedangkan pada tumbuhan itu bentuknya tetap karena dia memiliki dinding sel. Oke, pembahasan tentang sel kali ini saya akhiri sampai di sini. Bila ada yang kurang paham, silakan tanya melalui WA Bu Ani. Dan yang terakhir adalah tugas. Ya Allah. Yang harus kalian kerjakan yaitu merangkum pembelajaran hari ini. Silakan ditulis di buku tulis, difoto, kemudian dikirim ke WA Bu Ani. Yang kedua, carilah pengertian dari istilah biologi di bawah ini. Yang pertama, selektif permeabel. Yang kedua, semi permeabel. Yang ketiga, endositosis. Yang keempat, eksositosis. Dan yang kelima, fagositosis.